Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Ayuhat talabah, kaifa halukum jami'an? La'allakum bikhair. ففي هذا اليوم سنبدأ درسنا في درس التوحيد. وقبل أن نبدأ في هذا الدرس أريد أن أقدم لكم مقدمة عن هذا العلم. Santri-santri yang berbahagia, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita hari ini. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala masih diberikan nikmat iman wal Islam, kesempatan dan kesehatan untuk tetap bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat beserta salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Santri-santri yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah ku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuan penciptaan seorang hamba di muka bumi ini adalah untuk dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika tujuan seorang tersebut adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mempelajari hal yang berkaitan tentang ibadah tersebut merupakan kewajiban yang harus dilakukan, harus diprioritaskan di dalam kehidupan, sehingga seorang akan benar-benar bisa mewujudkan tujuan dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Santri-santri yang berbahagia, kita mengetahui bahwasanya ibadah yang paling agung, ibadah yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah tauhid, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah, yang dengannya seorang kemudian akan berbahagia di kehidupan dunia, terlebih nanti di kehidupan akhirat ketika dia mewujudkan tauhid, ketika dia mewujudkan penghambaannya, pengesaannya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, memberikan penghambaannya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam ibadahnya tersebut. Maka dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan bahwasanya tujuan hidup seorang adalah untuk dia beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, di sini kita mengetahui bahwasanya seorang kemudian harus mempelajari yang berkaitan tentang masalah tauhid tersebut, mempelajari hal yang berkaitan tentang masalah tauhid tersebut. Kenapa kemudian mempelajari tauhid itu adalah suatu yang paling penting, yang paling utama? Pertama, karena dia adalah rukun Islam, yang paling agung, yaitu tauhid tersebut adalah rukun Islam yang paling agung, yang paling utama dan yang paling pertama. Oleh sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin." Syahadati an la ilaha illallah. Bahwasanya Islam itu dibangun di atas 5 perkara. Yang pertama adalah syahadat la ilaha illallah. Dan ini adalah perwujudan tentang tauhid itu sendiri. Persaksian seseorang bahwasanya tidak ada zat, tidak ada Rabb yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka tauhid ini adalah merupakan rukun Islam yang paling agung, rukun Islam yang paling utama dan pertama, sehingga seorang harus mempelajarinya, harus memahaminya, harus mengamalkannya, sehingga ketika dia meninggal di atas tauhid tersebut. Berikutnya, kenapa seorang harus mengerti yang berkaitan tentang masalah tauhid tersebut? Karena dia adalah kewajiban yang paling utama, kewajiban yang paling utama dan paling pertama di kehidupan seorang hamba, yang harus dipelajari, yang harus dipahami, yang harus diamalkan oleh seorang hamba. Dia adalah kewajiban yang paling pertama. Makanya disebutkan tentang bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mengirim seorang sahabat yang bernama Mu'adz, bin Jabal. Ketika dikirim ke negeri Yaman, maka hal pertama yang diwasiatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah agar beliau mengajarkan kepada penduduk tersebut, yaitu tentang tauhid,
tentang syahadat la ilaha illallah, untuk mereka bersaksi bahwasanya tidak ada zat yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, maka ini hal pertama yang harus didakwahkan oleh seorang, ya, untuk dia kemudian bisa mengamalkan hal tersebut, hal yang paling utama, yang paling urgen tersebut, ya, yang dengannya seorang akan selamat dunia akhiratnya tersebut, yaitu dengan dia mengamalkan hal kewajiban yang paling utama, yaitu tentang tauhid. Yang berikutnya, bahwasanya tauhid tersebut adalah sebab, ya, sebab yang dengannya seorang akan mendapatkan keamanan, ya, di dunia maupun di akhirat. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Ya. Orang-orang yang mereka tidak mencampurkan antara, atau orang-orang yang mereka beriman kemudian tidak mencampur adukan, ya, antara keimanan mereka dengan kezaliman. Ya. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Maka mereka lah orang-orang yang akan mendapatkan keamanan baik di dunia maupun di akhirat. Ya. Mereka orang yang akan mendapatkan keamanan. Ya. Betapa bahagianya seorang ketika dia mendapatkan keamanan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa sebabnya? Sebabnya adalah karena dia bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menghambakan dirinya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, bahwasanya tauhid, ya, itu adalah sebab untuk seorang itu dia akan masuk ke dalam surga. Ya. Sebab seorang itu akan dimasukkan ke dalam surga, kemudian sebab seorang itu akan dijauhkan dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala ketika dia hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak berbuat syirik sedikit pun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena betapapun besar dosa seorang kepada Allah Subhanahu wa taala, selama dia bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan bisa masuk ke dalam surga. Ya, meskipun kemungkinan juga dia akan disiksa dulu di dalam neraka karena sebab dosa-dosa yang dia lakukan tersebut, tetapi akhirnya, ya, akhir dari atau kesudahan dari apa yang telah dia rasakan dari azab tersebut akibat dosa dan maksiat yang dia lakukan di dunia ini, maka akhirnya dia akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga dengan tauhid tersebut seorang akan bisa selamat, ya, bisa selamat dari bencana, dari kebinasaan, ya, di dunia maupun di akhirat. Ya. Orang yang mereka bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, maka dia akan mendapatkan keselamatan di dunia maupun di akhirat. Ya. Bahkan ya orang-orang musyrik saja ketika dia kembali pada Allah Subhanahu wa taala dengan tauhid tersebut, ya, Allah Subhanahu wa taala selamatkan mereka di kehidupan dunianya, ya, di kehidupan dunianya, sehingga mereka bisa selamat. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, ya, fa idza rakibu fil fulki da'ullaha mukhlishina lahud-din falamma najahum ilal barri idza hum yusyrikun. Ya. Apabila mereka berada dalam suatu perjalanan di tengah laut, ya, kemudian ada datang, ya, yaitu misalnya ombak yang besar, angin yang kencang, kemudian petir yang besar, ya, mereka, ya, orang-orang musyrik itu kembali pada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikhlaskan, ya, ibadah doanya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala selamatkan mereka, mereka kemudian kembali berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala bahkan menyelamatkan orang musyrik, ya, dari kebinasaan ketika dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Apalagi kemudian seorang muslim, ya, maka dia atau mereka lebih berhak untuk mendapatkan, yaitu keselamatan dan dijauhkan dari bencana dan kehancuran dengan dia kembali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, ya, santri-santri yang berbahagia, bahwasanya tauhid itu adalah hikmah, ya, tujuan, ya, seorang hamba itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Untuk mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, untuk mereka hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya.
Jadi itu tujuannya, sehingga Allah Subhanahu wa taala kemudian mengutus para rasul, kemudian menurunkan kitab-kitab. Ya, untuk apa? Untuk menjelaskan kepada manusia hakikat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dengannya seorang itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana yang sudah kita sebutkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk mereka hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan apa yang kita sebutkan pada hari yang berbahagia ini, kita mengetahui betapa pentingnya seorang itu mempelajari tauhid, untuk dia memahami tauhid, kemudian dia mengamalkan tauhid tersebut sehingga dia bisa selamat di dunia dan di akhirat. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mematikan kita di atas tauhid, kemudian kita bisa berjumpa di surganya Allah Subhanahu wa taala, dipertemukan kembali di surganya Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah muqaddimah, pendahuluan dari apa yang akan kita sebutkan tentang pelajaran yang berikutnya yang kita akan ambil insyaallah dari kitab Al-Usul As-Salasah dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Hada wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.